Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sejarah tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan akibat kebijakan yang bersifat memaksa dan tidak manusiawi. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai perlawanan di daerah-daerah tertentu. Dua contoh perlawanan rakyat akan kita bahas adalah perlawanan rakyat Tasikmalaya dan perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang muncul dalam berbagai bentuk. Ada perlawanan yang dipimpin oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, ada pula perlawanan yang dilakukan secara spontan oleh rakyat. Perlawanan ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti penindasan di bidang agama, ekonomi, dan sosial. Meskipun sebagian besar perlawanan dilakukan dengan senjata tradisional dan tidak terorganisasi dengan baik, perlawanan rakyat menunjukkan semangat juang dan penolakan terhadap penjajahan Jepang. Perlawanan rakyat Tasikmalaya terjadi di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama besar dan pemimpin pondok pesantren Sukamana. Sebagai tokoh agama yang dihormati, Kiai Haji Zainal Mustafa memiliki pengaruh besar terhadap para santri dan masyarakat sekitar. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani menentang kebijakan Jepang yang dianggap tidak adil. Latar belakang perlawanan rakyat Tasikmalaya berkaitan erat dengan kebijakan Jepang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jepang memaksakan aturan yang mengharuskan rakyat tunduk sepenuhnya kepada pemerintah militer. Kebijakan tersebut dianggap merendahkan keyakinan umat Islam dan melanggar ajaran agama. Selain itu, tindakan sewenang-wenang Jepang terhadap rakyat semakin memperburuk keadaan. Hal inilah yang mendorong Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Tasikmalaya terjadi pada tanggal 25 Februari 1944. Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin para santri dan masyarakat sekitar untuk melawan tentara Jepang. Perlawanan yang dilakukan dengan penuh keberanian meskipun rakyat hanya menggunakan senjata tradisional seperti bambu, runcing. Ketimpangan persenjataan membuat perlawanan ini berlangsung tidak seimbang. Karena ketakutan Jepang jauh lebih besar, perlawanan rakyat Tasikmalaya akhirnya dapat ditumpas. Banyak santri dan rakyat yang gugur dalam peristiwa tersebut. Setelah perlawanan berhasil dipadamkan, Jepang menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa dan membawanya ke Jakarta untuk diadili oleh pemerintah militer Jepang. Setelah melalui proses pemeriksaan, pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama para pengikutnya yang tertangkap dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Meskipun berakhir tragis, perjuangan beliau menjadi simbol keberanian ulama dan santri dalam mempertahankan keyakinan dan melawan penjajahan. Selain perlawanan di Tasikmalaya, perlawanan rakyat juga terjadi di Indramayu. Perlawanan ini muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan ekonomi Jepang yang sangat merugikan rakyat. Indramayu sebagai daerah penghasil padi menjadi sasaran eksploitasi Jepang. Jepang memaksa rakyat Indramayu untuk menyerahkan hasil panen padi mereka. Akibat, rakyat mengalami kekurangan pangan dan kesulitan untuk hidup. Rakyat kemudian meminta agar sebagian hasil panen dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Jepang, sehingga memicu kemarahan dan keperlawanan rakyat. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi pada April 1944. Perlawanan pertama muncul di Kaplongan, Karangampel, kemudian meluas ke Cipendet, Loh Bener. Perlawanan ini dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan, tanpa pemimpinan yang jelas. Karena tidak terorganisasi dengan baik dan tidak memiliki persenjataan yang memadai, perlawanan rakyat Indramayu dapat dengan mudah ditumpas oleh Jepang. Meskipun berlangsung dengan singkat, perlawanan ini mencerminkan penderitaan rakyat akibat kebijakan Jepang yang menekankan kehidupan masyarakat. Dari perlawanan Tasikmalaya dan Indramayu dapat disimpulkan bahwa penjajahan Jepang menimbulkan penderitaan di berbagai kehidupan. Faktor agama dan faktor ekonomi menjadi pemicu utama perlawanan rakyat. Walaupun banyak perlawanan berakhir dengan kegagalan, semangat juang rakyat Indonesia tidak pernah padam dan menjadi bagian penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Demikian pembahasan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Terima kasih atas semua perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Dadah!